Sejumlah 18 orang pelaku pembakaran pos polisi Waru Kabupaten Sidoarjo yang video amatirnya sempat viral karena nyaris membakar hidup-hidup belasan orang polisi yang berjaga, berhasil ditangkap oleh anggota Polresta Sidoarjo dan Ditreskrimum Polda Jatim. Ternyata, 8 orang pelaku diantaranya merupakan orang berusia dewasa. Sedangkan, 10 orang pelaku lainnya merupakan anak di bawah umur atau terkategori anak berkonflik dengan hukum. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Widi Atmoko menyebutkan bahwa pihaknya menemukan temuan menarik atas penangkapan terhadap salah satu tersangka berinisial GLM berumur 24 tahun warga Surabaya. Peran sosok tersebut turut terlibat aktif dengan para pelaku lainnya untuk melempari baru para petugas polisi yang menjaga pos polisi Waru. Namun, tatkala dilakukan pengembangan penyelidikan, ditemukan buku-buku bacaan bertemakan kekerasan dan anarkisme saat dilakukan penggeledahan di kediamannya. Berdasarkan catatan hasil penyitaan barang bukti tindak pidana yang dilansir Bidang Humas Polda Jatim, buku yang disita itu adalah buku Faham Anarkis dan Komunis, berjumlah 11 buku. Temuan menarik GLM tersangka berperan aktif seperti dalam video ini. Dari penangkapan ini dikembangkan, ternyata dari dia saat kami lakukan geledah ditemukan buku bacaan, buku-buku berpaham anarkisme, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidang Humas Mapolda Jatim, Kamis, 18 September 2025. Kini, pihaknya masih melakukan pengembangan penyelidikan atas kasus tersebut. Salah satunya, secara khusus, dengan menargetkan pencarian sosok pria misterius yang bertugas menyiram cairan bahan bakar ke arah deretan petugas polisi yang sudah terpojok saat melindungi pos polisi Waru. Bahkan, sosok tersebut termasuk juga bertugas menyulut cairan bahan bakar yang sudah disiramkan itu, menggunakan pemantik diduga korek api. Berdasarkan video amatir yang viral di medsos, sosok tersebut tampak berpostur tubuh gempal, berpakaian kasual bernuansa serba hitam. Pada bagian atas memakai jaket sweater bertudung hoodie warna hitam, bercelana pendek warna hitam, beralas kaki selop warna hitam, dan berhelm warna putih. Kemudian, disinggung mengenai sosok tersangka GLM, Widi Atmoko mengungkapkan, tersangka merupakan karyawan swasta atau pekerja biasa. Namun, pihaknya tidak menemukan adanya keterkaitan secara khusus antara latar belakang kehidupan tersangka GLM dengan perbuatan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, pihaknya melakukan pengembangan pendalaman penyelidikan dengan mencari apa yang melatar belakangi dari segi cara berpikir dari tersangka sehingga dapat memunculkan perbuatan tindak pidana tersebut. Selain menginterogasi atau memeriksa tersangka tersebut, salah satu cara lain adalah melihat dan mendeteksi buku yang dibaca selama ini. Itulah mengapa, penyidik polisi melakukan serangkaian tahapan penyitaan terhadap buku tersebut. Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Afianto mengatakan, pihaknya bakal terus mengembangkan kasus kericuhan yang berujung pada pengerusakan, pembakaran hingga penjarahan yang terjadi pada beberapa pekan lalu. Tidak cuma sekadar menangkap para pelaku eksekutor kerusuhan di lapangan. Namun, ia berjanji bakal mengungkap aktor intelektual sekaligus penyandang dana yang secara sistematis melakukan mobilisasi massa secara serentak merusak banyak fasilitas publik milik pemerintah daerah hingga kepolisian. Oleh karena itu, Nanang meminta agar masyarakat tidak mudah terpancing dan terprovokasi ajakan dari kelompok yang secara terang-terangan melakukan kerusuhan dan pengerusakan. Ia berharap masyarakat turut terlibat menciptakan keamanan dan ketertiban bersama di masing-masing tempat tinggalnya. Bahkan, jika memang masyarakat mendapatkan temuan adanya sosok mencurigakan yang ditengarai sebagai pemicu gangguan keamanan, diharapkan dapat segera melaporkan kepada markas kepolisian terdekat. Dari 10 wilayah kabupaten dan kota di wilayah Jatim yang terjadi kerusuhan berujung pengerusakan, pembakaran hingga penjarahan, pada tanggal 29 Agustus 2025 hingga 16 September 2025, anggota Polda Jatim sudah menangkap 997 orang. Rinciannya 582 orang dewasa dan 415 anak di bawah umur. Setelah dilakukan penyelidikan, tercatat sekitar 682 orang telah dipulangkan. Namun 315 orang ditetapkan sebagai tersangka, karena terbukti terlibat perbuatan pelanggaran tindak pidana. Ternyata, kerusuhan selama kurun waktu tersebut juga menyebabkan jatuhnya korban luka dari masyarakat hingga anggota Polri serta TNI, tercatat 111 orang. Kemudian, 105 orang anggota Polri, dan 12 orang anggota TNI. Kemudian, dari aspek kalkulasi kerugian material akibat aksi pengerusakan tersebut, ditaksir nilai kerugiannya sekitar 256 miliar rupiah, rinciannya, kerugian yang dialami Polri sekitar 42 miliar rupiah, sedangkan kerugian yang dialami oleh pemerintah daerah sekitar 241 miliar rupiah.
dikawal imigrasi. Media, kami persilakan untuk mengambil gambar. Belum dan. Bisa dibawa kembali. Belum dan. Baik, kita mulai ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.